Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lumban Cahyaningrum. Dengan nomor induk mahasiswa 203101119, Program Studi Administrasi Bisnis kelas 2B Politeknik Negeri Madiun. Baik, video ini saya buat dalam rangka memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengolah data 1 dengan dosen pengampu Bapak Amrul Hinung Prihamayu, SSI MCS. Di dalam video ini nantinya saya akan menjelaskan beberapa fungsi yang terdapat di Microsoft Excel. Di antaranya ada HLOOKUP, VLOOKUP, SUMIF, COUNTIF, dan pivot table. Kelima fungsi ini akan saya jelaskan dan akan saya praktekkan langsung di dalam data yang sudah saya buat. Untuk itu, mari kita masuk ke Microsoft Excel. Nah, ini adalah tampilan data yang sudah saya buat. Jadi saya membuat data mengenai rekapan orang yang menyewa akun Zoom di Cahaya Abadi pada tahun 2021. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai fungsi HLOOKUP terlebih dahulu. HLOOKUP berfungsi untuk mencari nilai di dalam bentuk yang horizontal. Sedangkan untuk VLOOKUP untuk mencari nilai dalam bentuk data yang vertikal. Untuk rumusnya sama dengan HLOOKUP buka kurung X, Y, Z tutup kurung. Pengertiannya, argumen X sama dengan kunci pembacaan tabel. Lalu, argumen Y itu nama ring yang akan dibaca, sedangkan argumen Z ini sebagai nilai pembacaan pada kolom data. Untuk VLOOKUP sama menggunakan rumus X, Y, Z, jadi sama dengan VLOOKUP dalam kurung X, Y, Z tutup kurung. Perbedaannya hanya pada bentuk datanya. Untuk HLOOKUP di data yang horizontal, sedangkan di VLOOKUP di data yang vertikal. Di sini saya juga sudah menyiapkan data yang berbentuk horizontal, yang mendatar seperti ini, dan data vertikal, yang menurun seperti ini. Nah, di sini saya akan mengisi di kolom yang masih kosong ini, nama pengguna. Kebetulan nama pengguna itu ada di data yang horizontal. Jadi saya akan menggunakan fungsi HLOOKUP terlebih dahulu. Kita isi sama dengan HLOOKUP. X-nya ini sebagai data yang menjadi acuan. Lalu koma, Y ini untuk rincian data yang ada. Jadi kita blok semuanya. Untuk heading tidak perlu diblok. Lalu koma dan Z adalah nilainya. Jadi saya tadi akan mencari nama pengguna. Nama pengguna ini terletak di baris kedua, sehingga saya memasukkan angka 2. Disesuaikan apabila data Anda berada di angka 3 atau 4, silakan diisi sesuai posisi data tersebut yang akan ditampilkan. Lalu kalau sudah, klik Enter. Otomatis, nama pengguna dengan kode member ZM11 muncul atas nama Tiara. Nah, tapi kenapa di bawahnya Tiara ini datanya tidak sesuai atau malah error seperti ini? Tidak apa-apa, tenang aja. Untuk mengatasinya dengan cara mengunci. Jadi di datanya sudah benar ini, kita kunci di depan selnya dengan menggunakan tanda dolar atau formula 4. F4, lalu di sel yang ini juga F4, lalu Enter. Otomatis datanya sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Lanjut, durasi. Durasi ini tempatnya juga di HLOOKUP, maksud saya di data yang horizontal seperti ini. Jadi kita isi rumus yang sama. HLOOKUP buka kurung kode membernya, koma, tabelnya di blok. Sekali lagi untuk heading tidak perlu ikut di blok, koma. Nah, tadi saya akan mencari durasi dan di sini durasi berada di angka 3. Jadi saya menambahkan angka 3 di belakang.
lalu tutup kurung, tekan enter. Otomatis kode member ZM11 atas nama pengguna Tiara, durasinya adalah 2 jam. Ini seperti tadi, permasalahannya tidak apa-apa, cukup dikunci dengan tanda dolar di depan sel. Ini tekan enter. Seperti itu fungsi dari HLOOKUP. Jadi dia mencari nilai pada data yang berbentuk horizontal. Selanjutnya, rumus vertikal VLOOKUP. Itu sama dengan VLOOKUP. Untuk tabel acuannya saya menggunakan sama dengan menggunakan kode member. Lalu kita ke data yang berbentuk vertikal ini kita blok. Untuk heading tidak perlu koma. Nah, tadi saya akan mengisi jenis acara. Jenis acara di sini di kolom kedua, sehingga saya isi angka 2, tutup kurung, tekan enter. Nah, sudah benar datanya, webinar pembelajaran online sudah otomatis masuk di sini. Selanjutnya, harga sewa Zoom. Harga sewa Zoom juga masuk ke dalam data yang vertikal. Saya menggunakan fungsi VLOOKUP. VLOOKUP, buka kurung, kode member, datanya kita blok. Karena harga sewa ini berada di kolom ketiga, jadi kita ketik angka 3. Tutup kurung, enter. Nah, otomatis datanya akan muncul sendiri tanpa perlu kita ribet-ribet untuk berpindah dari sheet 1 ke sheet 3 untuk melihat datanya. Itu tadi adalah fungsi dari HLOOKUP dan VLOOKUP. Selanjutnya kita beralih ke fungsi COUNTIF. Fungsi COUNTIF digunakan untuk menentukan berapa banyak data yang terdapat pada ring tertentu. Rumusnya adalah sama dengan COUNTIF, buka kurung, ring, kriteria, tutup kurung. Ring itu adalah sel yang akan dijadikan acuan, sedangkan kriteria itu adalah kriteria yang akan digunakan. Langsung saja kita masukkan rumusnya. Di sini saya ingin menghitung jumlah pengguna sewa bulan Januari sampai bulan Mei. Sama dengan COUNTIF, buka kurung, ring, di bagian bulan karena kita akan mencari di bagian bulannya ini, koma, kriteria. Saya pertama akan mencari untuk bulan Januari, jadi kriterianya saya tulis Januari. Untuk kriteria kita menggunakan tanda petik. Buka petik, Januari, tutup petik, tutup kurung, tekan enter. Otomatis hasilnya akan keluar. Jumlah pengguna sewa bulan Januari adalah berjumlah 2 orang. Sama, kita isi datanya sampai selesai. COUNTIF, ring, kriteria, tanda petik, Februari, tutup petik, tutup kurung, tekan enter. Dengan COUNTIF, buka kurung, bulan, kriteria Maret, tutup kurung. Sama dengan COUNTIF, buka kurung, April, tutup petik, tutup kurung, tekan enter. Terakhir sama dengan COUNTIF, bulan, kriteria Mei. Nah, muncul hasilnya sudah. Ini fungsi dari COUNTIF. Jadi kita mengetahui jumlah-jumlah dari pengguna sewa bulan Januari sampai bulan Mei. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi SUMIF. Fungsi SUMIF digunakan untuk menjumlah seluruh data angka dari sederetan angka khusus untuk angka yang memenuhi kondisi atau kriteria tertentu. Rumusnya adalah sama dengan SUMIF, ring, kriteria, SUMRING. Untuk ring itu adalah sel yang akan dijadikan acuan, lalu kriteria adalah kriteria untuk penjumlahan, dan SUMRING itu sel yang dijumlahkan. Langsung saja kita praktekkan. SUMIF, buka kurung, ring,
Karena saya di sini ingin tahu pendapatan dari bulan Januari, jadi yang dijadikan acuan adalah bulan. Lalu koma, kriteria, bulan Januari, kriterianya Januari. Jangan lupa untuk selalu menggunakan tanda petik. Koma, lalu saya ingin menjumlahkan pendapatan pada bulan Januari. Jadi kita blok bagian harga sewa Zoom, tutup kurung, dan tekan enter. Otomatis muncul 80. Apakah benar? 50 tambah 30 sama dengan 80. Benar. Lanjut, diisi sampai selesai. Sum if, kriteria Februari, harga sewa Zoom. Sum if, ring. Oh iya, maaf. Saya lupa menyampaikan bahwa setiap Excel itu terkadang berbeda. Ada yang menggunakan koma, ada yang menggunakan titik koma. Dan kebetulan di punya saya ini menggunakan koma, jadi saya menggunakan koma. Apabila di Microsoft Excel Anda menggunakan titik koma, jadi gunakan titik koma ya. Lanjut, kriteria Maret, harga sewa Zoom, tutup kurung, enter. Sama dengan sum if, bulan, April, harga sewa Zoom. Terakhir Mei, sama dengan sum if, buka kurung, Januari, kriteria Mei, harga sewa Zoom, tutup kurung. Dan sudah terisi menggunakan fungsi sum if, tapi kita rubah dulu agar menjadi rupiah di format cell, accounting, kita cari rupiah. Klik OK. Dan itu tadi adalah fungsi dari sum if. Sudah terisi semuanya pada data rekap sewa akun Zoom ini menggunakan fungsi lookup, VLOOKUP, COUNTIF, dan sum if. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi yang terakhir, yaitu pivot table. Jadi pivot table itu berfungsi untuk merangkum tabel yang luas. Seperti ini. Jadi yang pertama kita blok dulu data yang ingin kita masukkan kepada pivot table. Ketika sudah diblok semua, kita pergi ke insert, pivot table, dan klik pivot table. New worksheet, lembar kerja baru, oke. Nah, kita akan diarahkan ke lembar kerja yang baru, dan di sisi kanan ini ada pilihan opsi. Jadi ketika kita mencentang, itu otomatis dia akan menampilkan data di sini. Saya ingin menampilkan data bulan, kode member, nama pengguna, dan harga sewa. Nah, seperti ini tampilannya. Untuk mengurutkan, ini bisa dirubah. Saya ingin kode member yang paling atas, lalu nama pengguna yang kedua, seperti ini. Dan otomatis untuk harga akan mentotal sendiri di paling akhir, di grand total. Baik, saya rasa cukup. Itu tadi 5 fungsi yang saya jelaskan. Sebelum berakhir, saya memohon maaf apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan saya dalam menyampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Semoga kita diberikan kesehatan selalu. Amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.